Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID. Terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejumlah kasus pembobolan rekening bank sepanjang 2021. Meskipun tahun 2021 baru memasuki bulan April, tapi sudah banyak laporan pembobolan rekening nasabah bank. Berikut Tagar rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, pada 7 Januari 2021, seorang nasabah Bank Mandiri dan BCA cabang Depok melaporkan mengalami pembobolan dan kehilangan sekitar 1,9 juta rupiah. Ia mengaku kehilangan uang tanpa transaksi di dalam 3 waktu, yaitu di Bank Mandiri pada 9 Desember 2020 sebesar 500.000, lalu pada 7 Januari 2021 sebesar 1 juta di Bank Mandiri, dan yang ketiga senilai Rp400.000 di BCA di tanggal yang sama. Hal itu ia tuliskan melalui akun Twitter @nurultriani. Nasabah itu pun langsung menghubungi pihak bank untuk memblokir kartunya. Berdasarkan penelusuran pihak BCA, ditemukan adanya transaksi penarikan uang pada jam 4 dini hari di mesin ATM SPBU. Padahal, nasabah tersebut tidak merasa melakukan transaksi apapun, termasuk penarikan uang di tanggal tersebut. Kemudian pada pertengahan Februari 2021, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo M. Iskak mengaku mengalami pembobolan rekening dan kehilangan sekitar 36,8 juta rupiah. Peristiwa itu terjadi saat ia ingin menarik sejumlah uang di ATM dekat rumahnya di Ental Sewu, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat Iskak memasukkan kartunya ke dalam mesin ATM, ia merasa seperti ada yang mengganjal kartu ATM-nya, sehingga ia membatalkan niatnya itu. Namun ketika ia keluar dari bilik ATM, seseorang menghampirinya dan bertanya ada apa. Ketua KPU Sidoarjo ini pun menceritakan bahwa kartu ATM-nya tidak bisa masuk. Tapi orang tersebut meyakinkan bahwa tidak ada masalah. Sehingga Iskak kembali memasukkan kartu ATM-nya dan ternyata memang bisa. Tapi kali ini masalahnya adalah kartu ATM Iskak tidak bisa diakses. Karena saat memasukkan kode PIN, ternyata PIN-nya salah. Tak lama kemudian, Iskak menerima SMS dari pihak bank yang menyebutkan bahwa dirinya telah melakukan transaksi transfer sejumlah uang. Berikutnya pada 23 Februari 2021, Asisten Manajer Operasional Kantor BRI Cabang Bojonegoro, Jawa Timur, Lusujiana, mengatakan ada 5 nasabah yang melapor kehilangan uang tabungan dalam rekening mereka. Salah satunya adalah pengusaha jual beli mobil yang menyebutkan nilai tabungannya semula 13 juta rupiah dan kemudian hilang begitu saja hingga hanya tersisa 500.000 rupiah. Pihak BRI Cabang Bojonegoro telah melaporkan ke BRI Pusat untuk dilakukan investigasi. Selain itu, BRI juga menggandeng PT Swadharma Sarana Informatika untuk menelusuri kasus tersebut. Karena mereka yang memegang kendali ATM di Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban. Lalu pada akhir Maret 2021, sebanyak 14 nasabah Bank Mega cabang Gatot Subroto dan Pasar Bali mengaku kehilangan dana dengan nilai total mencapai 56 miliar rupiah. Kuasa hukum Suryatin Lijaya mengatakan selama menjadi nasabah Bank Mega, kliennya tidak pernah mencairkan deposito. Sampai pada suatu saat kliennya mendapatkan kabar bahwa relasinya tidak bisa mencairkan dana deposito di Bank Mega Bali. Ketika kliennya itu ingin mencairkan deposito pada November 2020, barulah diketahui bahwa deposito milik kliennya itu sudah dicairkan tanpa sepengetahuan sang nasabah. Dan rekeningnya juga sudah dibekukan. Selanjutnya pada 29 Maret 2021, seorang pengusaha asal Cirebon, Iin Kristiana, mengaku kehilangan 70 juta rupiah dari rekening tabungannya di Bank BNI. Kejadian itu bermula ketika ia ingin mengambil uang di mesin ATM BNI di SPBU Jalan Tuparef, Cirebon.
Setelah penarikan pertama, kartu ATM miliknya tertahan dan tidak dapat dikeluarkan dari mesin ATM. Baru setengah jam berlalu ketika Iin menelpon pihak bank untuk melakukan pemblokiran kartu, ia mendapatkan informasi bahwa telah terjadi transaksi sebanyak 70 juta rupiah. Yang terakhir, pada 31 Maret 2021, Polda Riau menangkap 2 mantan pegawai Bank Riau Kepri berinisial AS dan NH yang diduga membobol rekening nasabah senilai 1,3 miliar rupiah. Modus kejahatan mereka terungkap setelah 3 nasabah Bank Riau Kepri melaporkan uang tabungan mereka berkurang hingga tersisa hanya 9,7 juta. Padahal sejak menabung dari 2005, mereka mengaku tidak pernah melakukan penarikan dana. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, para pelaku diketahui membobol rekening dengan memalsukan tanda tangan ketiga nasabah tersebut. Saat itu AS menjabat sebagai pimpinan divisi pelayanan nasabah, sedangkan NH sebagai teller. Atas kasus ini, AS dan NH akan dijerat dengan Undang-Undang Perbankan, ancaman maksimal 15 tahun penjara atau denda senilai 5 miliar rupiah. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang sejumlah kasus pembobolan rekening bank sepanjang 2021. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.